Oke, teman-teman, di part ketiga ini kita akan melanjutin terkait dengan pendapatan. Di pendapatan hibah itu ada tadi hibah tunai dan hibah non-tunai. Yang mana kalau misalnya nanti ada pendapatan hibah tunai, itu waktu pengesahannya kita akan mencatat kas dan uang BLU pada pendapatan hibahnya, kan? Maupun dalam negeri ataupun luar negeri. Jangan lupa juga di buku besar kas itu kita nyatatnya sama, kas dan uang BLU pada pendapatan hibah. Nah, pada saat akhir semester atau tahunan, kalau misalnya belum dilakukan pengesahan, gitu kan, terkait dengan pendapatan hibah ini belum dilakukan pengesahan, maka kita tetap harus buat jurnal penyesuaian. Jadi jurnalnya adalah kas dan bank BLU yang belum disahkan pada pendapatan hibahnya. Karena ini jurnal penyesuaian, maka nggak ada besar kas. Oke, kalau misalnya di pendapatan non-tunai, pendapatan hibah non-tunai, itu kan berarti kalau non-tunai berarti bukan uang ya. Jadi misalnya pendapatannya itu adalah kita dihibahkan persediaan, ataupun gedung, ataupun peralatan dan mesin. Gitu. Itu kita bakal ngejurnal yang pertama adalah persediaan yang belum diregister, ataupun peralatan yang belum diregister, itu pada pendapatan hibah. Terus, karena ini kan dia, ini ya, karena dia itu suatu barang gitu kan, suatu aset. Jadi makanya, karena pastinya waktu pertama dikasih kan belum diregister. Nah, setelah diregister, nanti barulah kita jurnal persediaan ataupun peralatan tadi pada persediaan yang belum diregister maupun peralatan dan mesin yang belum diregister. Nah, kalau misalnya di non-tunai ini, teman-teman, itu kan nggak ada uang ya, nggak ada kas. Jadi di buku besar kas itu nggak perlu dibuat. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya nih, misalnya si BLU itu mau kasih aset dia ke entitas lain gitu, ke orang lain. Itu dicatatnya bukan beban, tapi namanya kerugian pelepasan aset. Misal kita mau kasih tanah, ataupun mau kasih peralatan mesin, ataupun mau kasih gedung kita gitu kan, ke entitas lain, itu maka kita nyatatnya kerugian pelepasan aset pada akun aset yang kita berikan. Gitu. Nanti jangan lupa juga akumulasinya itu juga, kalau misalnya nih, kita udah kasih peralatan dan mesin kita, kan peralatan dan mesin itu punya nilai akumulasi kan. Nah, akumulasi itu juga harus di jurnal gitu. Kalau misalnya asetnya udah dilepas, maka kita akan jurnal. Akumulasi ini kan, akumulasi penyusutan itu sebenarnya jurnalnya kredit. Dia normal, saldo normalnya. Karena kita lepas, artinya mau kita keluarin dari neraca kita, makanya kita debit gitu. Pada kerugian pelepasan aset. Sekali lagi, karena ini nggak ada hubungan dengan kas, maka di buku besar kas no entry. Nah, barulah kita masuk ke jurnal standar pendapatan dan belanja. Nah, jurnal standar pendapatan dan belanja ini ada dua juga nih, ada belanja dari DIPA Rupiah Murni maupun DIPA PNBP. Kalau misalnya dari DIPA Rupiah Murni, itu berarti kita nggak perlu melakukan pengesahan, karena kan tadi udah tercatat di rekening kas umum negara, jadi nggak perlu lagi kita pengesahan. Sedangkan kalau misalnya dari PNBP ini perlu disahkan, nanti disahkannya itu minimal setiap triwulan. Gitu. Jadi misalnya nih, oh ya bedanya lagi kalau misalnya belanja dari DIPA Rupiah Murni, itu tuh kita belanjanya pakai SPM ataupun SP2D, gitu kan. Ini sama kayak Satker biasa gitu. Sedangkan kalau misalnya pakai belanja dari DIPA PNBP, artinya kita belanjanya pakai saldo kas dan bank BLU. Jadi kan si BLU itu kan punya uang ya, punya uang dari pendapatannya. Waktu udah disahkan kan kita punya akun namanya kas dan bank BLU, ada uang di situ. Nah, jadi kalau misalnya belanjanya itu pakai kas dan bank BLU, maka kita itu artinya belanjanya pakai DIPA PNBP. Next. Kalau misalnya
belanjanya itu pakai Dipa Rupiah Murni, ini tuh sama banget kayak Satker biasa. Ada SPM atau resume tagihan, itu kan berarti kita nyatetnya beban bla bla bla, misalnya beban pegawai, beban barang, beban perjalanan, ataupun beban apa lagi tuh, segala beban lah kan, pada belanja yang masih harus dibayar. Belanja YMHD biasanya kalau singkat. Belanja yang masih harus dibayar. Karena masih SPM ataupun resume tagihan, jadi nggak ada buku besar kas, nggak ada jurnal. Nah terus waktu ada SP2D barulah ada namanya realisasi belanja, ataupun ada dilakuinnya pembayaran. Ini tuh baru kita ngejurnal belanja yang masih harus dibayar pada Dikel. Ini sama banget kayak kita waktu UTS kemarin. Nah, jadi nggak perlu ada penekanan khusus di jurnal ini karena emang udah pernah kita belajar. Kalau misalnya udah ada SP2D kan kita ngejurnal di buku besar kas, belanja pada Dikel. Terus kalau misalnya belanja yang menghasilkan aset kayak mana? Sama persis kayak kalau misalnya pakai di PRM ini kayak yang sebelum UTS. Kalau misalnya waktu kita terima barang itu kita nyatetnya persediaan yang belum diregister ataupun aset tetap ataupun aset lainnya yang belum diregister. Pada utang yang belum diterima tagihannya, oke, ini di kredit ya. Nah, waktu kita nyatet barangnya ataupun kita registrasi ke SIMAK BMN, maka kita bakal nyatetnya persediaan pada persediaan yang belum diregister. Kalau aset tetap berarti aset tetap pada aset tetap yang belum diregister. Kalau aset lainnya berarti aset lainnya pada aset lainnya yang belum diregister. Nah, terus kalau misalnya ada SPN ataupun resume tagihan, itu kita bakal nyatet utang yang belum diterima tagihannya pada belanja yang masih harus dibayar. Ini juga masih sama. Terus SP2D juga masih sama kayak Satker biasa, sama banget ini. Belanja yang masih harus dibayar pada Dikel, karena udah ada SP2D, artinya udah ada realisasi belanja, maka barulah dicatat di buku besar kas. Belanja barang persediaan atau belanja modal pada Dikel. Di sini nih selanjutnya. Jangan lupa teman-teman, kalau misalnya RM tadi ya, di RM ini ada jurnal korolari, ada jurnal ikutannya gitu. Saat pengesahan realisasi belanja, saat ini tuh disahkan, tadi ada SP2D ini, maka tak lupa pula kita menjurnal ini ya. Jangan lupa kita menjurnal ini di buku besar akrual. Dikel pada pendapatan alokasi APBN. Gitu. Oke. Nah, mungkin sekalian aja deh. Jurnal selanjutnya adalah jurnal standar beban dan belanja kalau pakai DIPA PNBP. Kalau pakai DIPA PNBP, itu kan sebenarnya beban hampir sama aja. Kalau misalnya expendable ini adalah belanja-belanja yang nggak menghasilkan aset, ya. Belanja-belanja yang expense, misalnya pegawai, belanja apa lagi ya? Belanja listrik gitu kan. Itu kan belanja-belanja barang yang udah sekali pakai aja gitu habis gitu, nggak menghasilkan aset. Itu kita catatnya beban pegawai ataupun beban listrik ataupun beban apapun itu kan pada kas dan bank BLU yang belum disahkan. Nah, sedangkan pada saat pengesahan itu tuh baru kita nyatetnya kas dan bank BLU yang belum disahkan pada kas dan bank BLU. Kalau misalnya udah disahkan, barulah kita buat buku besar kasnya. Kalau misalnya di buku besar kan kalau buku besar kas itu kan pakai belanja ya, bukan beban. Belanja barang pada kas dan bank BLU. Sedangkan kalau misalnya belinya sesuatu belanja yang menghasilkan aset, itu berarti kita ngejurnalnya ini masih sama waktu diterima asetnya, persediaan yang belum register ataupun aset tetap dan aset lainnya yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya.
Terus pas resum tagihan, nah di sini pas resum tagihan itu kita nyatetnya utang yang belum diterima tagihannya pada kas dan bank BLU yang belum disahkan. Itu. Di sini aja bedanya cuma. Nah ya, di sini pas resum tagihan. Nah, di sini kan utang yang belum diterima tagihannya pada belanja yang masih harus dibayar. Kalau pakai DIPA RN. Ya, utang pada belanja yang masih harus dibayar. Sedangkan kalau pakai DIPA PNBP, itu utang yang belum diterima tagihannya. Nah, cuma bedanya di kredit aja. Kreditnya kas dan bank BLU yang belum disahkan. Karena kan kalau belanjanya pakai DIPA PNBP kan berarti pakai kas yang ada di BLU. Tapi karena belum ada pengesahan, makanya kas dan bank BLU yang belum disahkan. Gitu. Terus nanti kalau misalnya asetnya itu diregistrasi ke BMN ataupun SIMA BMN, barang milik negara kan, maka kita nyatetnya persediaan yang belum diregister, aset tetap pada aset yang belum diregister, ataupun aset lainnya pada aset lainnya yang belum diregister, tergantung nanti apa yang kita beli. Tergantung apa belanjanya. Nah, saat pengesahan, kita itu akan ngesahin kas dan bank BLU yang belum disahkan tadi pada kas dan bank BLU. Itu. Nah, terus karena udah pengesahan, jangan lupa juga kita buat buku besar kasnya, belanja barang pada kas dan bank BLU. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Kita lanjutin di part selanjutnya.